Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara WD ataupun cara pencairan di Kolotibablo. Nah gitu. Nah, oke, kita langsung saja masuk. Misalkan jadi kalau Anda ingin menarik uang di Kolotibablo, maka sebelumnya harus punya penghasilan minimal $0,5 atau kalau bisa $1 itu minimal. Nah, oke, kita masuk ya. Nah, ini lembar kerja, ini halaman awal. Nah, kemudian kalau mau pencairan ini ada saldonya, penghasilannya baru $1. Anda scroll ke bawah di menu finance. Nah, ini di menu finance. Nah, ini kemudian klik, kemudian ada submenu WD sum history-nya. Anda klik dulu submenu yang pertama, WD-nya dulu. Ini. Kemudian klik. Nah, maka di tengah halaman ada di sana ada halaman untuk ini jumlah uang yang belum masuk ke moderasi. Kemudian kalau sudah di sini minimal 500 ketikan, maka masuk ke menu moderasi. Kalau menu moderasi udah selesai, ditinjau oleh Kolotibablo, masuk ke menu balance protect. Nah, jumlah uang yang disinilah yang bisa Anda cairkan, yang bisa Anda ambil. Nah, itu. Bagaimana cara mengambilnya, itu kan? Nah, itu pertanyaannya. Anda kalau misalkan udah minimal, Anda scroll ke bawah. Nah, ini adalah Kolotibablo menyediakan wallet ataupun dompet. Kalau kita itu bahasanya rekening bank. Jadi uang yang di sini Anda bisa cairkan dengan menggunakan Litecoin. Anda bisa ambil atau bisa cairkan, ditransfer ke rekening Litecoin atau ke rekening Kapitalis atau rekening Binance atau rekening pakai Tron, atau bisa Anda cairkan dengan menggunakan internal transfer. Nah, gitu. Nah, kalau dulu itu, ini wallet-wallet yang muncul, yang ada itu tiap kurun waktu tiap tahun itu beda-beda. Jadi Kolotibablo itu menyediakan wallet-wallet yang biaya administrasinya itu minim. Jadi supaya tidak membebani kepada para pekerja. Nah, kalau dulu kan ada PM, Perfect Money, ada Adcash, nah gitu kan. Kalau sekarang tidak ada karena biaya adminnya itu menjulang tinggi, jadi membludak. Jadi untuk meminimalisirnya itu dibuangan semuanya. Nah, apa ini? Nah, kemudian ini adalah wallet-wallet untuk perantara untuk mengambil uang Anda yang ada di Kolotibablo yang ini. Nah, ini wallet-walletnya. Jadi kalau misalkan, saya ingin Litecoin, silakan Anda buat wallet dulu Litecoin. Saya ingin lewat Kapitalis, buat dulu wallet Kapitalis. Saya ingin Binance, buat dulu walletnya. Ingin Tron, buat dulu walletnya. Nah, itu. Nah, ini di sini, ini adalah waktunya. Kalau misalkan instan, berarti kita hanya menunggu beberapa detik saja, uang ini langsung masuk ke wallet ini, wallet Litecoin, Kapitalis, Binance, Tron. Tapi kalau ini seperti ini, 1 jam 50 menit, berarti ini adalah delay-nya bahwa uang ini masuk ke dompet Litecoin itu kurang lebih waktunya 1 jam lebih. Nah, gitu. Nah, tombol ini menunjukkan apabila telah muncul tombol. Nah, ini kan ada ya. Sorry ya. Saya munculkan 2 ya. Ini adalah yang sorry. Ini videonya. Nah, ini dulu. Anda lihat. Kalau ini, nah ini. Anda lihat, kalau ini sudah berbentuk tombol, select, klik. Artinya uang Anda yang $1 ini sudah bisa diambil lewat bisa cara ini bisa. Tapi kalau uang Anda belum mencapai $0,5 ataupun $1, maka
tombol, bukan berbentuk tombol ini, tapi berbentuk ini. Ini minimal 1 USD. Ini persyaratannya. Nah, jadi kalau masih muncul kata-kata seperti ini berarti uang Anda belum bisa diambil, belum bisa dicairkan. Ini minimalnya 1 dolar, ini minimalnya 0,5 dolar, ini minimalnya 1 dolar dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi, ini menunjukkan bahwa uang Anda belum bisa dicairkan lewat cara yang ini, gitu, yang minimum ini. Kalau sudah dicairkan, yang kata-kata ini bisa berubah menjadi bentuk tombol seperti ini. Nah, gitu. Sekarang kita kembali lagi ya. Nah, sekarang kita coba kita mencairkan ya. Jadi kita coba cairkan uang yang ada di depan, gitu kan. Ini uangnya 1 dolar, 0,09. Nah, saya itu biasa mencairkan lewat internal transfer. Jadi saya tidak pernah juga menggunakan Binance ya, itu sebagai itu aja latihan aja. Nah, saya itu biasanya menggunakan internal transfer, tapi itu terserah Anda. Anda kalau misalkan Anda orangnya sering trading, intertrading, itu biasanya Anda itu orang-orang trading itu biasanya mencairkannya dengan menggunakan akun Binance atau Tron biasa atau Litecoin. Tapi karena saya tidak aktif di trading, saya menggunakan internal transfer saja gitu. Jadi sekarang saya contohkan internal transfer ya, klik ini tombol select ini. Nah, udah select. Nah, kemudian ini lewat Binance ya. Nah, ini Anda masukkan walletnya. Setelah wallet, nah kemudian yang tombol next itu akan aktif. Nah, gitu. Karena ini belum mencapai batas minimum, maka tombol next belum aktif. Nah, kita ke bawah. Nah, saya contohkan ini yang internal transfer ya. Klik select. Tombol selectnya diklik. Nah, kemudian masuk akunnya. Akun orang yang mau mencairkan kita gitu. Jadi uang dolar kita kirimkan ke si A, nanti si A akan mengirimkan uang dalam bentuk rupiah ke rekening bank kita. Nah, gitu. Masukkan akun orang itu. Nah, kemudian tombol next itu akan aktif. Nah, tinggal tombol ketik next, nanti masukkan PIN yang 4 angka itu. Kemudian oke. Nah, kita setelah oke, kemudian masuk ke menu history. Nah, menu history ini adalah menu untuk menyatakan bahwa uang yang Anda transfer itu sudah sampai. Nah, gitu. Nah, oke. Saya sorry ya untuk ketenangan. Nah, saya halangin. Nah, ini menu history ini terdiri pada satu data kapan Anda mencairkannya di sini. Kemudian berapa jumlahnya, kemudian statusnya. Nah, kalau statusnya komplit, berarti uang sudah masuk ke wallet yang kita tuju. Nah, ini wallet yang kita tuju, yang kita kirim. Nah, ini walletnya. Ini biasanya saya mencairkan lewat Kchanger. Kalau Kchanger itu kita transfernya ke akun ini, CoinCo 100. Nah, itu kita kirim ke akun ini. Uang kita mau berapa dolar terserah Anda, minimal 1 dolar. Nah, nanti pihak CoinCo atau pihak Kchanger akan mengirimkan uang dalam bentuk rupiah ke rekening bank yang kita pakai. Misalkan kita mau ditransfernya ke bank BNI, maka rekening bank BNI kita kirim ke pihak Kchanger. Nah, maka pihak Kchanger akan mentransfer uang sejumlah dolar yang kita kirim. Nah, gitu maksudnya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau mengkutuk internal transfer, Anda juga tidak usah hanya kepada Kchanger. Anda kalau punya kenalan lain selain Kchanger, Anda boleh juga bertransaksi dengan orang lain selain Kchanger. Nah, itu. Tapi saya biasanya kalau untuk hari ini, kalau untuk waktu-waktu sekarang, biasanya bertransaksi dengan Kchanger. Nah, gitu. Kalau Anda
perlu informasinya, nomor itunya, WA-nya, Anda bisa lihat di bawah nomor Kacenger. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk masalah ini, bagaimana cara mencairkan uang di Kolektif Bablo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.